Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa kelompok yang termasuk pada pembahasan ayat yahsabu annama lahu akhlad? Yaitu adalah kelompok yang ketiga, mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Tapi mereka begitu sulit untuk memberikan harta yang halal itu kepada jalan-jalannya Allah. Mereka memegang, mereka mendekap seluruh hartanya. Mereka mengekang seluruh tali-tali kudanya. Dan tidak ada satupun yang mendapatkan kebaikan dari hartanya karena dia tidak mau berbagi dan tidak memenuhi Allah dan kewajiban yang Allah berikan. Zakat dan sedekah. Ini termasuk yahsabu annama lahu akhlad. Ada tidak di antara manusia? Ada tidak di antara manusia yang mereka diberikan oleh Allah harta yang banyak? Ya, hartanya banyak. Ibaratnya sekali dia ngeklik bisa untung ratusan juta. Bisa untung ratusan juta. Tapi ketika dia dalam kondisi harus memberikan sesuatu kepada agama Allah dan kepada urusan kaum muslimin, dia berat sekali. Dia menahan hartanya, dia menahan zakatnya, dia menahan infaknya. Maka itu termasuk yahsabu annama lahu akhladah yang ketiga. Itu termasuk yahsabu annama lahu akhladah yang ketiga. Lalu mereka menyangka semua harta yang ditinggalkan kepadanya itu merupakan harta yang betul-betul akan mengekalkannya. Tidak ada alokasi zakat, tidak ada alokasi sedekah, tidak ada alokasi infak. Semuanya digigit dengan mulutnya. Sampai mulutnya itu penuh dengan hartanya. Dan tidak ada hak untuk Allah yang dia berikan. Ini termasuk yahsabu annama lahu akhlad. Ini termasuk orang yang mereka menganggap harta itu mengekalkan. Makanya mereka sulit untuk membagikan dan mendermakan hartanya kepada sesama Allah. Kepada sesama makhluknya Allah. Ya, makanya Masya Allah ya, hati-hati. Makanya perbanyaklah untuk kita berikan di jalan Allah. Jangan semuanya dihabis-habiskan untuk keturunan anak-anak kita. Betul kita harus memberikan warisan. Memang betul kita harus memberikan warisan yang cukup untuk anak kita. Tapi jangan lupa, di antara harta itu ada yang Allah ujikan untuk kita. Apakah kita mau mengembalikan kembali kepada agama Allah, urusan dakwahnya dan urusan yang dicintai oleh Allah, ataukah tidak? Karena manajemen orang yang beriman kalau memiliki harta tidak semuanya dihabiskan untuk keturunan. Tapi ada yang dimanfaatkan untuk dirinya sebagai bekal ketika nanti menghadap kepada Allah pada kematiannya. Ini ada kisah nyata ibu-ibu yang saya pernah baca. Di salah satu makalah orang Arab. Ada itu orang Arab. Dia punya harta yang banyak. Tapi nggak punya istri, nggak punya anak. Hartanya banyak. Ketika dia memiliki harta yang banyak itu, dia pelit deh. Dia tidak ada satupun masjid yang dia bangun, tidak ada satupun pondok yang pernah dia bantu. Karena apa? Semuanya terus ngalir untuk dirinya. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka harta warisannya yang jumlahnya ratusan miliar itu ditangguhkan oleh pihak pengadilan. Karena apa? Dia tidak punya siapapun di dunia ini. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ketika akhirnya dicari nasabnya orang ini gitu, ketemu saudaranya jauhnya, ada beberapa saudara jauhnya yang masih ada hubungan kerabat dengan orang ini. Akhirnya 2 atau 3 orang itu dipanggil oleh hakim, oleh qadhi di daerah itu. Betul kamu saudaranya fulan bin fulan? Iya. Kenal dengan dia? Kenal. Tapi kami tidak terlalu kenal dekat dengan beliau. Kenapa? Karena semenjak dia hidup jarang sekali menyapa kita. Maka sang hakim akhirnya memutuskan, ya sudah. Karena kalian itu masih punya hubungan dengan ini, maka harta warisannya dilimpahkan kepada kalian bertiga. Karena dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya bibi, tidak punya paman. Semuanya sudah meninggal dunia. Maka akhirnya saudara-saudara jauhnya itu yang mereka itu tiga-tiganya datang dari keluarga miskin, mereka ibaratnya kayak kejatuhan durian. Rezeki nomplok, mendapatkan harta yang begitu banyak.
dari harta saudara mereka yang justru ketika di dunia, ketika masih hidup, tidak pernah membantu mereka dan cuek terhadap keberadaan mereka. Akhirnya semuanya dapat harta banyak itu. Maka sebelum harta itu ditransfer oleh pihak notaris yang mengurusi atau pengacara yang mengurusi itu, maka pengacaranya itu berkata kepada 3 orang yang mendapatkan harta secara mendadak dan menjadi kaya raya mendadak. Yang dikatakan oleh penguasa hukum dari yang meninggal dunia. Dia kurang lebih mengatakan begini. Bapak-bapak kan telah mendapatkan harta itu dari dia. Padahal bapak-bapak tidak pernah menduga, tidak pernah berpikir sebelumnya. Ini kan hartanya banyak nih. Masing-masing dari kalian mendapatkan puluhan miliar. Gimana sih saya usul nih? Usul saya adalah seluruh harta-harta yang kalian sudah dapatkan dari orang yang meninggal ini, saudara kalian ini, tolonglah disisihkan sekitar berapa persen, 10 atau 15%-nya. 1 kalian 15%, kalian 50%, 15%. 3 orang yang bersahabat, 3 orang yang bersaudara itu bertanya sama hakim, kenapa kami harus membagi 3 orang? Ya karena mereka lah yang mendapatkan hak atas warisan dari bapaknya ketika meninggal dunia. Dari warisan dari bapak itu ketika meninggal dunia. Maka Masya Allah, lihat jawabannya. 3 orang yang mendapatkan itu mengatakan, maaf saya nggak mau. Saya ingin memiliki utuh harta ini. Ya, walaupun yang diambil cuma 10% aja, mereka 3-tiganya menolak untuk membangun masjid atas nama orang yang telah memberikan mereka harta secara tidak langsung. Dan bagaimanapun pengacara ya tidak bisa memaksa. Akhirnya 3 orang itu pergi membawa harta mereka dan orang yang meninggalkan harta itu akhirnya dikuburkan. Apa pelajaran yang kita jumpai di ayat ini? Masya Allah ya. Itulah bagaimana harta itu kalau sudah dijaga mati-matian, maka sesungguhnya yang kita jaga secara mati-matian itu tidak pernah setia untuk kita. Makanya ingat ya, kaedahnya harta itu, kalau kita ingat perkataan Imam Qurtubi, kaedahnya harta itu ada beberapa poin. 1, kan kaedahnya harta itu sebagaimana air. Keserupaan dunia dengan air itu apa? 1, dunia itu tidak pernah setia. Sebagaimana air itu tidak pernah setia di satu tempat dan air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah daripada tempat sebelumnya. Ada air, jatuh itu selalu ke bawah. Dunia pun sama. Dunia tidak pernah setia kepada pemilik. Kamu butuh, kamu jual. Uangnya nanti pindah. Kamu mati, dia tidak akan pernah mengikuti kamu. Sebagaimana air tidak pernah setia di satu tempat dan dia selalu terpancing untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka sama dengan dunia. Dunia tidak pernah setia. Itulah keserupaan air dengan dunia yang pertama. Keserupaan air dengan dunia. Yang kedua itu apa? Air itu kalau terlalu banyak, tidak bisa dimanfaatkan. Banjir tapi satu lantai, tidak bisa dimanfaatkan. Sama. Dunia itu kayak air. Kalau terlalu banyak itu merusak. Makanya kenapa Allah itu membuatkan kepada kehidupan kita syariat membayar zakat, sebagaimana surat At-Taubah 60, memberikan infak, membangunkan tempat-tempat kesolihan. Kenapa Allah membuatkan pengeluaran yang begitu banyak dalam konsep kehidupan seorang muslim? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Karena harta itu kalau terlalu banyak, kayak nyamuk. Terlalu banyak ngisap darah. Akhirnya darah yang dia isap itu justru mematikan dirinya. Dia tidak bisa terbang, dia terenggap-enggap, dan akhirnya justru ujungnya itu mati sendiri. Kalau sudah terlalu banyak darah yang dia hisap. Itulah dunia yang kedua. Keserupaannya kayak air sebagaimana yang Allah sebutkan pada surat Al-Kahfi. Yang ketiga, dunia itu kalau kita pegang terus tuh menguap. Sebagaimana air itu kan menguap. Sebagaimana air itu menguap. Ya. Air itu kan menguap ke tempat kan jadi hujan. Itu menguap. Dunia sama, dunia itu juga menguap. Berapa banyak kita dulu mendapatkan uang 100.000 pada zaman 90-an itu bisa beli banyak hal. Tapi sekarang uang 100.000 dibelikan beberapa makanan pun kita masih kurang ketika kita pergi ke warung Padang. Dia cepat menguap.
Dulu Kijang Kapsul itu salah satu mobil yang paling unik, paling mentereng lah di kelasnya. Tapi sekarang kalau kita mendapati Kijang biasa, itulah dunia. Dia cepat menguap sebagaimana air itu menguap. Makanya akhirnya Allah menyampaikan, ya dunia itu sebagaimana air. Yang keempat, dunia itu sebagaimana air itu apa? Kalau kita terlalu asyik bermain-main dengan dunia, maka kita akan terkena fitnahnya. Sebagaimana kita asyik bermain air, kita akan basah. Orang kalau akhirnya tahu hakikat dunia itu semacam ini, dia tidak akan terkena sindrom kelompok yang ketiga tadi. Yang mendapatkan harta tapi menahan hartanya dan merasa dengan harta yang dia tahan. Tidak mau membayarkan zakat, tidak mau membayarkan infaknya, tidak mau membantu agama Allah. Dia merasa harta itu mengenyangkannya dan harta itu mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutama. Ndak, kamu nanti akan dijebloskan ke neraka kalau sudah semacam itu. Ya. Jadi konkretnya ayat yang ketiga ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang merasa bahwasanya harta itu mengekalkan, orang yang menjadikan seluruh aktivitasnya hanya tertuju untuk dunia, bahkan urusan dia beribadah pun dia niatkan untuk dunia. Yang kedua, yang termasuk yakin bahwasanya harta itu mengekalkan dia, yang Allah sebutkan pada surat yang ketiga, pada ayat yang ketiga, suratnya yang ke-109, 104, yaitu adalah orang yang tidak peduli mana halal dan haram. Akhirnya diambil semuanya karena merasa nanti akan panjang hidupnya. Dan yang ketiga, yaitu adalah orang yang mencari hartanya sudah benar, halal. Tapi dia tidak tahu kemana membelanjakan hartanya. Dan harta yang terlalu banyak itu kayak glukosa yang terlalu besar untuk tubuh kita. Kalau glukosanya sudah terlalu besar, penyakit diabetesnya itu akan muncul. Itulah yang disebut oleh Allah, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta itu akan mengekalkan dia selama-lamanya.